Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nawar Faza, NIM 20140400017. Saya dari Tadris Matematika A. Di sini saya akan menjelaskan tafsir Tarbawi, yaitu tafsir Al-Quran Surah Al-Fatihah ayat 1 sampai 7. Ayatnya, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Terjemahannya, Bismillahirrahmanirrahim. Bismi, dengan nama Allah. Bismillah, dengan nama Allah. Ar-Rahman, yang maha pengasih. Ar-Rahim, yang maha penyayang. Bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdu, segala puji. Lillah, segala puji bagi Allah. Rabbi, Tuhan. Al-Alamin, seluruh alam. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, segala puji bagi Allah, Tuhan seluruh alam. Ar-Rahmanir-Rahim, Ar-Rahman, yang maha pengasih. Ar-Rahim, yang maha penyayang. Ar-Rahmanir-Rahim, yang maha pengasih lagi maha penyayang. Maliki Yaumiddin, Malik, pemilik. Yaum, hari. Ad-Din, pembalasan. Maliki Yaumiddin, pemilik hari pembalasan. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka, hanya kepada Engkaulah. Na'budu, kami menyembah. Wa iyyaka, dan hanya kepada Engkaulah. Nasta'in, kami minta pertolongan. Ihdinas siratal mustaqim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkaulah kami menyembah dan hanya kepada Engkaulah kami minta pertolongan. Ihdinas siratal mustaqim. Ihdina, ihdi. Tunjukilah, tunjukilah kami. Sirat, jalan. Al-mustaqim, yang lurus. Ihdinas siratal mustaqim. Tunjukilah kami jalan yang lurus. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Sirat, yaitu jalan. Alladzina, orang-orang yang. An'amta, engkau beri nikmat. 'Alaihim, kepada mereka. Siratal ladzina an'amta 'alaihim, yaitu jalan orang-orang yang engkau beri nikmat kepada mereka. Ghairi, bukan jalan. Maghdubi, orang yang dimurkai. 'Alaihim, kepada mereka. Ghairil maghdubi, bukan jalan yang dimurkai kepada mereka. Wala, dan bukan pula jalan. Ad-dallin, yang sesat. Ihdinas siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin, yaitu jalan orang-orang yang engkau beri nikmat kepada mereka, bukan jalan orang yang engkau murkai kepada mereka, dan bukan pula jalan orang-orang yang sesat. Jadi, kemudian tafsirnya. Dalam ayat 1, Bismillahirrahmanirrahim, dengan menyebut nama Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Dalam hal ini adalah keutamaan. Dalam hal ini, jika kita melakukan suatu pekerjaan atau segala sesuatu pekerjaan itu harus dimulai dengan nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena dengan nama Allah Subhanahu wa Ta'ala yang maha pengasih lagi maha penyayang. Jadi segala suatu pekerjaan itu jika dimulai dengan nama Allah Subhanahu wa Ta'ala maka akan bermakna. Maka
pekerjaan itu akan lebih bermakna, akan lebih besar. Kemudian jika dimulai dengan nama Allah Subhanahu wa taala, maka ia berarti minta pertolongan kepada Allah untuk dimudahkan. Dan dalam hal ini, jika suatu pekerjaan atau sesuatu itu dimulai dengan nama Allah, maka ia juga bermakna untuk diperbaiki, yaitu diminta teguran, memohon teguran dari Allah Subhanahu wa taala. Karena segala sesuatu apabila dimulai dengan nama Allah, maka sesuatu itu akan bermakna lebih besar. Maka ia akan lebih bermakna dan juga ia akan lebih besar. Kemudian ayat yang kedua, Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdu, segala puji bagi Allah, Tuhan seluruh alam. Artinya, dalam hal ini adalah berkaitan dengan pujian. Jadi, segala pujian itu hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Yang berhak dipuji hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Namun, jika kita hendak memuji seseorang atau makhluk ciptaan Allah, maka pujian tersebut haruslah kita tujukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Contohnya, ketika kita sakit, dokter berhasil menyembuhkan kita. Kemudian kita memuji dokter tersebut dengan pujian tersebut kita tujukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kita yakin bahwa Allah lah yang memberikan kekuatan, Allah lah yang memberikan kemampuan kepada dokter tersebut untuk dapat menyembuhkan kita. Jadi, dalam ayat 2 ini, segala pujian itu harus kita berikan kepada Allah Subhanahu wa taala, karena hanya Allah lah yang berhak untuk dipuji, karena hanya Allah lah yang sang pemilik pujian. Kemudian ayat yang ketiga, Ar-Rahmanir-Rahim, yang maha pengasih lagi maha penyayang. Kenapa Ar-Rahmanir-Rahim ini diulang padahal ia sudah disebutkan pada ayat yang pertama? Karena Allah itu merupakan sang pencipta seluruh alam. Kemudian ia menjaganya. Allah menjaga seluruh alam ini dengan sifat-sifatnya, yaitu Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Ar-Rahman itu adalah pemberi rahmat. Ar-Rahman itu adalah pemberi rahmat. Rahmat yang diberikan Allah itu sangat luas, tak terhingga. Karena seluruh makhluknya mendapatkan rahmat tersebut. Baik itu yang muslim, baik itu yang non-muslim, seluruh makhluk ciptaan Allah akan mendapatkan rahmat Allah, karena Allah itu bersifat Ar-Rahman, maha pengasih. Kemudian Ar-Rahim artinya pemberi rahmat. Rahmat itu bersifat terbatas. Rahmat itu hanya diberikan khusus pada orang-orang pilihan. Hanya untuk orang-orang pilihan Allah, hanya untuk orang-orang tertentu saja. Jadi bisa dikatakan bahwa Allah itu maha pengasih bagi seluruh makhluk ciptaannya, namun penyayang bagi orang-orang pilihan, bagi makhluk pilihan Allah. Jadi kita sebagai makhluk ciptaan Allah haruslah berusaha untuk mendapatkan kasih sayang Allah, mendapatkan kasih Allah yang maha pengasih, kemudian mendapatkan sayang Allah yang maha penyayang. Kemudian ayat yang keempat adalah Maliki Yaumiddin, Malik, pemilik, penguasa, merajai. Maliki Yaumiddin, penguasa, pemilik hari pembalasan. Kenapa hari pembalasan? Bukan hari penilaian, bukan hari penimbangan. Karena di hari kiamat, Allah hanya akan melihat ketaatan hambanya. Karena di hari kiamat nanti, setiap hamba, setiap makhluk ciptaan Allah itu akan mendapatkan balasan atas setiap perbuatannya, baik itu yang baik maupun yang buruk. Jadi hanya Allah lah yang memiliki hari pembalasan tersebut. Kemudian ayat yang kelima, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka, hanya kepada Engkaulah, na'budu wa, kami menyembah, dan hanya kepada Engkaulah nasta'in, kami minta pertolongan. Jadi tidak ada tempat kita untuk beribadah selain Allah Subhanahu wa taala.
Hanya Allah tempat kita untuk beribadah dan hanya kepada Allah kita untuk minta pertolongan. Dalam hal ini terdapat makna atau terdapat unsur kewajiban dan hak. Seperti kami menyembah dan kami minta pertolongan. Kenapa menyembah duluan? Oleh karena itu, maka menyembah ini dikiaskan dengan kewajiban dan minta pertolongan ini dikiaskan dengan hak. Jadi, kita harus mendahulukan kewajiban kita, kemudian mendapatkan hak kita. Kemudian ayat yang ke-6 adalah ihdinas siratal mustaqim. Ihdina, tunjukilah siratal mustaqim, jalan yang lurus. Tunjukilah kami jalan yang lurus. Jadi, kita harus berdoa. Kita harus senantiasa berusaha untuk mendapatkan jalan yang lurus dari Allah. Seperti apa jalan yang lurus itu? Jalan yang lurus itu dijelaskan pada ayat yang selanjutnya, yaitu ayat ke-7. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Siratal ladzina, yaitu jalan orang-orang an'amta, yang engkau beri nikmat kepada mereka, 'alaihim, kepada mereka, yaitu jalan orang-orang yang engkau beri nikmat kepada mereka. Seperti apa jalan itu? Jalan yang Allah beri nikmat yaitu jalan orang-orang soleh, jalan para nabi. Jadi kita harus berharap untuk mendapatkan jalan yang lurus, yaitu jalan yang Allah beri nikmat, seperti jalan orang-orang soleh. Ghairil maghdubi, bukan jalan orang yang dimurkai. Seperti apa itu jalan yang dimurkai? Yaitu jalan orang-orang Yahudi. Jalan orang-orang Yahudi, jalan yang tidak disukai Allah, jalan yang dimarahi Allah. Jadi, kita harus menghindar dari jalan tersebut. Kemudian, waladdallin, dan bukan pula jalan orang-orang yang sesat. Jadi bukan jalan seperti apa jalan orang yang sesat itu, bukan jalan orang-orang yang bingung. Orang yang bingung itu mereka tidak tahu jalan mana yang harus mereka tempuh. Jadi kita harus senantiasa berusaha mendapatkan jalan yang lurus, yaitu jalan orang-orang yang engkau beri nikmat, bukan jalan orang-orang yang engkau murkai, bukan pula jalan orang-orang yang sesat. Jadi kita harus senantiasa berusaha mendapatkan jalan yang Allah beri nikmat, karena itu adalah jalannya para orang-orang soleh dan jalan para nabi. Kemudian kesimpulannya adalah jika dikaitkan dengan pendidikan, maka pendidikan itu hendaklah dimulai dengan nama Allah, yaitu dengan niat yang ikhlas dan tujuan yang baik. Karena tidak ada suatu keberhasilan dalam pendidikan tanpa adanya bimbingan Allah, tanpa adanya campur tangan Allah. Jadi tidak ada yang namanya kesuksesan, tidak ada yang namanya keberhasilan tanpa adanya campur tangan Allah. Oleh karena itu haruslah dimulai dengan bismillah atau dengan nama Allah. Kemudian pendidikan itu haruslah menjunjung tinggi nilai kasih sayang yang berkeadilan. Artinya pendidikan itu harus didasari pada kasih sayang yang juga berkeadilan. Jangan karena saking sayangnya maka keadilan pun dilupakan. Contohnya, dalam lingkungan sekolah, misalnya ada seorang murid yang merupakan pemilik sekolah, namun ia memiliki kecerdasan yang biasa atau di bawah, namun karena ia pemilik sekolah, maka ia mendapatkan nilai yang baik, lebih baik daripada teman-temannya yang berhak seharusnya mendapatkannya. Jadi hal ini tidak diperbolehkan, karena pendidikan itu hendaklah menjunjung tinggi kasih sayang. Haruslah memiliki kasih sayang, namun harus juga berkeadilan. Kasih sayangnya itu harus adil. Tidak boleh ada namanya unsur yang berlebihan agar tidak menyakiti, karena pendidikan itu hendaklah menjunjung tinggi nilai kasih sayang dan juga berkeadilan. Kemudian pendidikan itu akan membawa kepada jalan yang lurus, keselamatan dunia akhirat,
dan menjadikan orang-orang yang terbaik di sisi Allah menjadi model, dan dijauhkan daripada pendidikan yang tidak diridhoi Allah. Jadi pendidikan itu pendidikan yang baik, pendidikan yang dimulai dengan nama Allah, yang dijalankan dengan kasih sayang yang berkeadilan, maka pendidikan itu akan membawa kepada jalan yang lurus. Jalan yaitu tadi jalan yang diridhoi Allah, jalan yang diberi nikmat oleh Allah. Kemudian akan membawa kepada keselamatan. Jadi ketika sudah sesuai dengan hal yang dianjurkan, yaitu dengan nama Allah, maka ia akan membawa kepada keselamatan dan dijauhkan daripada pendidikan yang tidak diridhoi Allah. Jadi intinya adalah pendidikan itu hendaklah dimulai dengan nama Allah, dijalankan dengan kasih sayang yang berkeadilan, kemudian menuju kepada kemaslahatan dunia dan akhirat, menuju kepada jalan yang lurus. Baiklah, demikianlah yang dapat saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.